Saran legenda Timnas Firman Utina ke PSSI jelang Piala Dunia U17 2023. Tulis 3 kata, pemain binaan Football Club Dordrecht bangga ikut seleksi Timnas Indonesia U17. Menpora sebut anggaran tambahan penyelenggaraan Piala Dunia U17 sekitar 100M hingga 150M. Rival Timnas Indonesia di Asian Games 2023 berkurang. Kondisi pemain Timnas Indonesia U17 belum optimal, Bima Sakti lakukan evaluasi. Saran legenda Timnas Firman Utina ke PSSI jelang Piala Dunia U17 2023. Legenda Timnas Indonesia, Firman Utina, menyampaikan saran yang baik untuk PSSI jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2023. Hal itu disampaikan oleh Firman Utina saat mengemban tugas dari PSSI, yakni menjadi salah satu pelatih yang memantau seleksi pemain Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Firman Utina mengatakan bahwa kalau ada kompetisi rutin seperti Liga 1 untuk pemain U17, Coach Bima tidak perlu susah-susah untuk memantau pemain-pemainnya. Beliau juga sudah pasti langsung tahu level pemain dan ada pemain generasi baru yang muncul juga. Pentingnya kompetisi yang harus diperhatikan adalah kompetisi yang bukan hanya 1 bulan atau 2 bulan selesai. Tetapi kompetisi yang jangka panjang dan mempersiapkan rencana dari umur berapa pemain yang akan dikembangkan serta bentuk kompetisinya. Dengan begitu, pemain-pemain muda atau bakat-bakat di Indonesia bisa terjaga. Terjaga bukan sekadar kita memantau datanya, tetapi mereka terdata dan terseleksi secara rutin lewat kompetisi. Juga ada pelatihan yang rutin dilakukan oleh tim-timnya, tambah figur berumur 41 tahun tersebut. Tulis 3 kata, pemain binaan Football Club Dordrecht bangga ikut seleksi Timnas Indonesia U17. Pemain binaan Football Club Dordrecht, Mahesa Ekayanto, bangga bisa mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Setelah beberapa hari bergabung bersama skuad Bima Sakti, Mahesa Ekayanto membagikan sejumlah potret dirinya mengikuti seleksi Timnas U17. Pemain abroad itu memperlihatkan dirinya yang beraksi bersama pemain lain. Ia nampak bersemangat melakoni internal game. Menurut Mahesa Ekayanto, dipanggil seleksi Timnas Indonesia U17 merupakan kehormatan besar baginya. Patut kita nantikan apakah Mahesa Ekayanto akan menjadi bagian pemain Timnas U17 atau harus kembali ke Football Club Dordrecht karena kalah bersaing dengan pemain lain? Karena tak ada jaminan pemain abroad masuk skuad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti menekankan pihaknya mencari pemain terbaik sesuai kriteria yang dibutuhkan tim. Menpora sebut anggaran tambahan penyelenggaraan Piala Dunia U17 sekitar 100M hingga 150M. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, hingga pemerintah kini terus menyiapkan secara matang persiapan gelaran Piala Dunia U17 yang bergulir pada 10 November 2 Desember 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, pun membeberkan untuk anggaran penyelenggaraan kini tinggal menunggu persetujuan penambahan. Anggaran Piala Dunia U17 dikatakannya hanya meneruskan dari pos anggaran U20 yang sebelumnya batal terlaksana di Indonesia. Menpora sebut anggaran tambahan penyelenggaraan Piala Dunia U17 sekitar 100M 150M. Saat ini sedang pengajuan tambahan anggarannya, kata Menpora Dito seusai pelepasan Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia di Auditorium Kemenpora Senayan, Jakarta. Sebenarnya dari PSSI itu tambahannya tidak banyak. Jadi untuk anggaran U17 tidak beda jauh dengan U20. Hanya saja kemarin dari persiapan U20 sudah ada yang terpakai, jadi tambahannya sekitar Rp100 sampai 150 miliar. Itu buat penyelenggaraan semua, terangnya. Rival Timnas Indonesia di Asian Games 2023 berkurang. Sebanyak 3 negara yang menjadi rival Timnas Indonesia memutuskan mundur dari ajang Asian Games 2023.
Dua di antaranya adalah negara dari ASEAN, yakni Malaysia dan Singapura. Sedangkan India segera menyusul Malaysia dan Singapura untuk absen dari ajang multi-event tingkat Asia 4 tahunan tersebut. Timnas India kemungkinan besar akan melewatkan Asian Games untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Pasalnya, Asosiasi Olimpiade India menolak untuk menyetujui partisipasi tim sepak bola India. Hal ini karena mereka tidak memenuhi kriteria Kementerian Olahraga India untuk menjadi 8 tim peringkat teratas di Asia. Sedangkan timnas India saat ini berada di posisi ke-18 di antara negara-negara di bawah Konfederasi Sepak Bola Asia. Namun kini Federasi Sepak Bola India sedang berusaha mengajukan banding ke Kementerian Olahraga India agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Kondisi pemain Timnas Indonesia U17 belum optimal, Bima Sakti lakukan evaluasi. Proses seleksi pemain Timnas Indonesia U17 berlangsung dalam pemusatan latihan di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan bahwa kondisi para pemain masih belum mencapai titik optimal. Dalam TC ini, tim U17 Indonesia menggelar internal game selama 2 kali 40 menit di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Bima Sakti mencoba 34 pemain yang telah dipanggil untuk berpartisipasi. PSSI pilih Jerman tujuan TC Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menjelaskan bahwa sesi internal game diadakan setiap akhir pekan untuk memantau perkembangan para pemain. Namun ia menyadari bahwa kondisi pemain belum sepenuhnya mencapai titik maksimal karena beberapa di antaranya sudah lama tidak menjalani latihan. Materi latihan setiap akhir pekan ada internal game, dan ini sebenarnya baru 2 hari latihan, ujar Bima Sakti seperti yang dikutip dari situs resmi PSSI. Kondisi pemain memang belum optimal, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan. Beberapa pemain mengalami kram dan ada yang kondisinya menurun. Ini menjadi evaluasi bagi kita, lanjutnya. Irfan Bahcedim dan 6 pemain berlabel Timnas Indonesia yang belum laku di BRI Liga 1. Selain Bahcedim, siapa lagi pemain beratribut Timnas Indonesia yang belum laku di BRI Liga 1 sampai video ini dibuat berikut ulasannya. 1. Andik Firmansyah. 3 tahun kebersamaan Andik Firmansyah dengan Bayangkara Football Club harus berakhir pada akhir musim lalu. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian. Andik, yang pernah mendapatkan julukan Lionel Messi dari Indonesia itu, masih belum memiliki klub. Padahal, pemain berusia 31 tahun ini mempunyai modal 30 penampilan dengan Timnas Indonesia. 2. Zulfiandi. Zulfiandi hampir menghilang selama setahun karena cedera putus ligamen lutut pada 2022. Setelah sembuh, gelandang berusia 27 tahun itu meninggalkan Madura United. Zulfiandi tidak tergantikan di lini tengah Timnas Indonesia pada 2018 hingga 2019 dengan catatan 10 pertandingan. Namun, statistik itu belum mampu mengundang keseriusan klub BRI Liga 1. 3. Lerby Eliandri. Setelah hanya bermain 13 kali dengan torehan 2 gol pada musim lalu, Lerby Eliandri memutuskan untuk cabut dari Bali United. Anehnya, striker berusia 31 tahun itu masih free transfer hingga saat ini. 4. Osvaldo Hai. Bergabung dengan Persija Jakarta bikin karier Osvaldo Hai lepas landas. Winger berusia 25 tahun itu meredup total setelah sempat mekar di usia muda. Osvaldo beberapa kali dihantam cedera di Persija yang membuatnya susah kembali ke performa terbaiknya. Akibatnya, Caps-nya mentok di angka 6 penampilan bersama Timnas Indonesia. 5. Yanto Basna. Cedera bikin karier Yanto Basna mati suri. Bek dengan 14 penampilan bersama Timnas Indonesia itu praktis belum pernah bermain lagi selama 2 musim terakhir. Yanto Basna sempat dikontrak Bayangkara Football Club pada musim lalu. Namun, bek berusia 28 tahun itu malah tidak didaftarkan ke kompetisi. Saat ini, masa depan Basna masih gelap. 6. Ruben Sanadi.
Ruben Sanadi masih menjadi pemain utama di pos bek sayap kiri Bayangkara Football Club pada musim lalu. Pemain berusia 36 tahun itu bisa tampil dalam 25 pertandingan. Tapi, kontrak Ruben Sanadi tidak diperpanjang oleh Bayangkara Football Club. Belum tahu akan kemana pemegang 11 caps untuk timnas Indonesia ini bakal berlabuh. Pengganti 3 pemain yang disanksi AFC untuk timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan tak akan memanggil 3 pemain yang sedang disanksi AFC. Piala AFF U23 2023 kurang dari sebulan lagi, tapi Shin Tae-yong belum juga merilis panggilan untuk timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan masih dalam tahap mengamati dan mencari pemain-pemain terbaik. Hal ini bisa dilihat dari para staf yang disebar untuk menonton laga-laga Liga 1. Shin Tae-yong kemungkinan tidak akan memanggil pemain-pemain yang disanksi AFC ya. Dengan begini, bisa saja Shin Tae-yong memilih menggunakan pemain yang ada di Liga 1 dari alumni timnas U20 Indonesia yang urung berlaga di Piala Dunia U20 2023. 3 rekomendasi nama pemain U20 Indonesia berdasarkan menit bermain di Liga 1 2023-2024 yaitu 1. Kadek Arel. Bek tengah Bali United berusia 18 tahun ini bermain dalam 3 laga serdadu tridatu di Liga 1 dengan total bermain 247 menit. Meski ia tidak masuk skuad Piala Asia U20 2023 lalu, ia bisa menjadi pengganti pas Komang Teguh yang absen di Piala AFF U23 2023. 2. Arkhan Fikri. Arkhan Fikri juga sudah 3 kali main untuk Arema Football Club di Liga 1 dengan total 147 menit bermain. Meski belum bisa memberikan kemenangan untuk Singo Edan, Arkhan Fikri punya pengalaman juga dilatih Shin Tae-yong dan jadi andalan saat di Piala Asia U20 2023. Posisi bermainnya juga cocok untuk menggantikan Taufani Muslihuddin sebagai gelandang tengah. 3. Hoki Caraka. Pengganti Titan Agung sebagai striker tak bisa dikesampingkan adalah Hoki Caraka. Berpengalaman di bawah asuhan Shin Tae-yong, juga selalu bermain di 3 laga bersama PSS Sleman. Walau sebagai pengganti, Hoki layak diberi kesempatan lagi untuk timnas U23 Indonesia.